Pada hari Kamis, 6 Juli 2023, suasana di Desa Bulu Pasar terasa tenang dengan para petani yang sibuk bekerja di sawah. Seorang petani setempat sedang mengairi sawahnya ketika ia menyadari bahwa aliran irigasi terasa sangat kecil, tidak seperti biasanya. Dengan rasa penasaran, ia berjalan menyusuri saluran air untuk mencari penyebabnya. Setelah beberapa saat memeriksa, Imam menemukan sebuah karung putih yang terendam dan terikat rapi, menghalangi aliran air. Karung itu tampak berat, dan Imam mengira isinya hanya sampah, sesuatu yang sering ditemukan di saluran irigasi karena ulah orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Tanpa curiga, Imam mengangkat karung tersebut dan memindahkannya ke tepi sawah agar tidak menghalangi air, berencana untuk membuangnya nanti. Hingga Jumat, karung itu tetap tergeletak mencolok di tepi sawah. Para petani yang lewat hanya meliriknya, mengira itu sampah biasa dan tak merasa perlu memeriksanya. Suasana sawah tetap tenang, namun di balik karung itu tersembunyi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, menanti untuk terungkap. Pada tanggal 8 Juli 2023, seorang warga lainnya, yang sedang mencari rumput untuk pakan kambingnya, menjadi penasaran dengan karung yang telah lama dibiarkan di tepi sawah. Ketika mendekat, ia mencium bau busuk menyengat dari karung tersebut. Rasa penasaran semakin kuat, dan dengan menutup hidung, ia membuka ikatan karung. Betapa terkejutnya ia saat menemukan kaki manusia di dalamnya. Warga tersebut segera melaporkan penemuan itu kepada warga setempat, yang kemudian menghubungi pihak kepolisian. Polisi dari Polres Kediri segera tiba di lokasi untuk melakukan olah TKP. Mayat tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk diotopsi. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa korban adalah Desi Lailatul Hauriyah, wanita 22 tahun asal Desa Panggela, Kabupaten Kediri, yang tewas akibat tindakan pembunuhan. Siapa pembunuh Desi Lailatul Hauriyah? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Suprapto, yang biasa dipanggil Totok, pria berusia 53 tahun asal Kediri, Jawa Timur, menikah dengan Sulastri sekitar tahun 2002 atau 2003. Saat kejadian ini, Sulastri berusia 47 tahun. Pernikahan mereka jauh dari kata harmonis, seringkali diwarnai pertengkaran. Sebagai suami, Totok tidak mampu menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga yang baik. Ia gagal menafkahi dan bertanggung jawab terhadap istrinya. Bahkan sejak Sulastri mengandung anak pertama mereka, yang juga merupakan anak tunggal, Totok mulai bersikap acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak peduli pada kehamilan istrinya, seolah ingin lari dari tanggung jawabnya. Ketika kehamilan Sulastri semakin besar, Totok memilih meninggalkan istrinya dan kembali ke rumah orang tuanya di Blitar. Setelah itu, dia menjalani hidupnya dengan bebas, tanpa memikirkan istri maupun anak yang akan lahir. Sulastri, yang sedang hamil, kemudian tinggal bersama ayahnya, Mariono, di Desa Bangle, Kecamatan Ngadiluri, Kabupaten Kediri. Meski hatinya hancur ditinggalkan oleh Totok, Sulastri berusaha tetap kuat demi calon buah hatinya yang akan segera lahir. Mariono, sebagai ayah yang penuh kasih, selalu memberikan dukungan penuh kepada Sulastri, bersama saudara-saudaranya. Ia menggantikan peran Totok dengan merawat dan menafkahi Sulastri serta calon cucunya. Mariono berusaha meyakinkan Sulastri agar tetap kuat, meskipun ditinggalkan oleh suaminya, dan berjanji akan selalu ada untuk menjaga Sulastri dan anaknya. Sulastri juga mendapat bantuan dari adiknya, Bahrodin, yang tinggal di rumah sebelah ayah mereka. Bahrodin sering membantu memenuhi kebutuhan hidup kakaknya, memastikan Sulastri merasa didukung dalam masa-masa sulit tersebut. Waktu berlalu hingga Sulastri melahirkan anak pertamanya, Desi Lailatul Hauriyah, dengan bantuan Mariono. Mariono merasa bahagia meski Totok tidak bertanggung jawab, dan ia menggendong Desi dengan penuh syukur. Namun, saat pulang dari rumah sakit, Mariono mendapati uangnya kurang 1 juta rupiah untuk membayar biaya persalinan. Totok, yang seharusnya bertanggung jawab, mengatakan tidak punya uang dan tidak membantu. Mariono berusaha keras sebagai petani untuk mendapatkan uang tersebut, dan akhirnya melunasi biaya rumah sakit. Setelah administrasi selesai, Mariono membawa pulang Sulastri dan cucunya, Desi. Ia mengambil alih tanggung jawab penuh atas kehidupan mereka dengan semangat, meski ditelantarkan oleh Totok. Kehidupan Sulastri dan Desi berjalan bahagia meskipun sederhana. Sejak kecil, Desi tidak pernah mengenal ayah kandungnya, Totok, yang tidak pernah hadir dalam hidupnya. Desi tumbuh dekat dengan Mariono, kakeknya, yang sangat menyayanginya dan merawatnya sejak lahir. Segalanya berjalan tenang hingga suatu hari, ketika Desi duduk di bangku kelas 6 SD, Totok tiba-tiba muncul di rumah Mariono. Dengan penuh percaya diri, Totok datang untuk bertemu putrinya setelah lama menghilang. Sulastri dan Mariono terkejut,
Tetapi mereka tidak melarang pertemuan itu, mengingat Totok tetaplah ayah kandung Desi. Pada pertemuan pertama, Desi menolak didekati Totok, meskipun Sulastri menjelaskan bahwa Totok adalah ayah kandungnya. Bagi Desi, Mariono adalah sosok ayah sejatinya. Totok tidak menyerah. Ia terus datang, meminta maaf kepada Sulastri, dan berjanji akan bertanggung jawab atas Desi. Sulastri awalnya ragu, tetapi kegigihan Totok akhirnya membuatnya dan Desi mulai menerima Totok. Desi perlahan mulai membuka diri dan memanggil Totok, ayah. Meskipun perasaannya masih lebih dekat dengan Mariono, kakeknya. Beberapa tahun kemudian, Totok, yang tinggal di Blitar, memutuskan untuk mengontrak rumah dekat rumah Mariono agar bisa lebih dekat dengan Sulastri dan Desi. Meskipun Totok ingin tinggal bersama keluarganya, Desi yang masih belum sepenuhnya menerima ayahnya memilih tetap tinggal di rumah kakeknya, Mariono. Setiap hari, Totok bolak-balik dari rumah kontrakannya ke rumah Mariono untuk menjenguk Sulastri dan Desi. Untuk menunjukkan tanggung jawabnya, Totok bekerja sebagai sopir dan pengantar telur ayam di sebuah perusahaan peternakan. Namun, gaji Totok yang pas-pasan tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan Desi yang mulai beranjak dewasa. Setelah lulus dari SMK, Desi mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri serta membantu ibunya dan kakeknya. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan di warung kopi di Kediri dan bosnya meminjamkan sepeda motor Honda Beat untuk meringankan biaya transportasi, yang membuat Desi sangat senang. Meski demikian, hubungan Desi dengan ayahnya, Totok, belum sepenuhnya baik. Sikap dingin Desi sering memicu konflik antara mereka, dan Desi kerap tidak mendengarkan nasihat Totok, membuat Totok semakin kesal. Sulastri berusaha menengahi dan mendamaikan hubungan mereka, tetapi ketegangan tetap ada di antara ayah dan anak. Sulastri berusaha keras agar Desi sepenuhnya menerima Totok sebagai ayahnya, menyadari bahwa sikap dingin putrinya disebabkan oleh pengalaman pahit ditinggal ayahnya sejak dalam kandungan hingga Desi duduk di kelas 6 SD. Sulastri juga memberikan perhatian lebih kepada Totok dan meminta suaminya untuk lebih sabar menghadapi sikap Desi. Namun, upaya tersebut justru memperburuk keadaan. Totok berhenti dari pekerjaannya dan mulai sering meminta uang kepada Desi, yang kini menjadi tulang punggung keluarga. Desi merasa terbebani dan kesal dengan permintaan ayahnya. Selain itu, Totok bersikap keras terhadap Desi dalam hal pergaulan, melarangnya berpacaran dan marah jika ada teman pria yang datang. Sikap ini semakin menambah keretakan hubungan mereka. Melihat tingkah laku menantunya, Mariono, kakek Desi, akhirnya tidak bisa menahan kekesalannya. Dengan nada jengkel, ia mengatakan kepada Totok, kalau kamu tidak bisa membiayai hidup keluarga, tidak usah banyak cincong. Totok hanya terdiam, menyadari bahwa ia memang telah gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Perlu diketahui bahwa Desi dan Sulastri masih tinggal di rumah Mariono, sementara Totok tinggal di rumah kontrakannya yang tidak jauh dari situ. Totok sering mengunjungi rumah Mariono untuk bertemu istri dan anaknya. Pada hari Selasa, 4 Juli 2023, sore hari, Desi sedang ditemani pacarnya, seorang pria yang tinggal satu desa dengan mereka, di teras rumah Mariono. Karena Totok kebetulan sedang berkunjung ke rumah Mariono, Desi dan pacarnya tidak berbicara di dalam rumah untuk menghindari ketegangan. Namun, Totok yang mengetahui pacar Desi berada di luar langsung marah dan mengusirnya. Dalam ketakutan, pacar Desi segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Totok terus memarahi Desi dan mendesaknya untuk memutuskan pacarnya, mengklaim bahwa ada kepercayaan setempat yang mengatakan hubungan asmara antar warga desa dapat membawa sial. Meskipun Desi tahu bahwa kepercayaan tersebut mungkin tidak benar, dia enggan memutuskan hubungan karena mencintai pacarnya. Desi menolak mendengarkan nasihat ayahnya, mengingat Totok telah gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai ayah. Ketegangan antara mereka terus memuncak, membuat situasi semakin memburuk. Hingga keesokan harinya, Mariono, kakek Desi, sedang mengikuti pengajian dan diperkirakan baru akan pulang sekitar pukul 11 malam. Totok, setelah mengantar Sulastri ke Blitar, kembali sendirian dan memutuskan untuk pergi ke rumah Mariono yang saat itu sepi, dengan niat menunggu Desi pulang kerja. Setelah Desi pulang kerja sekitar pukul 9 malam dan melihat Totok yang telah menunggunya di rumah, suasana kembali memanas. Totok terus memaksa Desi untuk memutuskan hubungannya dengan pacarnya, yang mengakibatkan cekcok antara mereka. Desi berusaha menghindari Totok dengan masuk ke dalam kamarnya untuk ganti pakaian. Namun, Totok, yang sudah dalam pengaruh miras, mengikuti Desi ke dalam kamar dengan langkah mengendap-endap. Suasana malam itu terasa sunyi, hanya diselingi suara detak jam yang berdentang perlahan. Saat Desi sedang mengganti pakaian, Totok tiba-tiba muncul di belakangnya. Totok membekapnya dengan kasar. Desi terkejut dan berusaha melawan, namun dalam kepanikan,
ia terpeleset dan jatuh dengan keras, kepalanya terbentur lantai. Suasana di sekitar menjadi semakin mencekam, suara benturan dan teriakan Desi memenuhi ruangan, menciptakan ketegangan yang tak tertahan. Dengan rasa sakit dan ketakutan yang mendalam, Desi masih sadar saat ia berlari menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi yang gelap dan lembab, ia berdiri sambil buang air kecil karena takutnya. Tubuhnya bergetar dan napasnya tersengal-sengal. Desi berusaha menenangkan dirinya, tetapi bayangan Totok yang mengerikan terus menghantui pikirannya. Totok, yang semakin kehilangan kendali, mengejar Desi hingga ke kamar mandi. Dengan brutal, ia membekapnya dari belakang hingga Desi pingsan. Totok tanpa belas kasihan membopong tubuh putrinya yang tak berdaya dan membawanya kembali ke kamar. Setiap langkah Totok menambah ketegangan yang mencekam. Di dalam kamar yang remang-remang, Totok, dengan kemarahan dan kekejaman, melepas pakaian yang menutupi bagian bawah tubuh anaknya. Dengan brutal dan tanpa rasa belas kasihan, Totok merudal paksa Desi yang dalam keadaan pingsan. Suasana di ruangan kamar dipenuhi dengan ketegangan dan rasa takut yang mendalam. Dengan ganas dan hawa nafsu saitan, Totok melanjutkan tindakannya sampai ia merasa puas. Sementara Desi yang tak sadarkan diri tidak bisa melakukan apa-apa. Keadaan ini menciptakan suasana yang sangat mengerikan dan penuh penderitaan. Setelah melampiaskan nafsunya, Totok dengan kejam mengganti celana dalam Desi dengan yang baru. Merasa cemas setelah melakukan tindakan melanggar hukum, ia memeriksa denyut nadi di tangan kiri Desi dan mendapati bahwa putrinya masih hidup. Dalam panik dan ketakutan, Totok lalu mencekik Desi dan membekapnya kembali dengan lakban coklat hingga Desi kehilangan nyawanya. Setelah itu, Totok mengambil alih harta milik Desi, termasuk gelang dan cincin yang dipakainya. Ia kemudian mengikat tubuh putrinya dan memasukkannya ke dalam karung 2 lapis yang telah dipersiapkannya sebelumnya. Tanpa rasa kasihan, Totok menaikkan karung berisi jasad putrinya ke atas sepeda motor dan membawanya berkeliling. Akhirnya, Totok memutuskan untuk membuang jasad Desi ke dalam saluran irigasi sawah di Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Setelah membuang jasad Desi, Totok menjemput Sulastri yang semalaman menginap di Blitar dan membawanya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Sulastri merasa cemas karena tidak menemukan Desi. Totok mengaku bahwa Desi telah pamit untuk pekerjaan baru di Kabupaten Lamongan, dan menyatakan bahwa ia akan mengantar baju ganti untuk Desi. Sulastri merasa ragu dan curiga karena Desi sebelumnya tidak pernah memberitahunya tentang pekerjaan di Lamongan. Meski demikian, ia memilih untuk menyimpan kecurigaannya dan membiarkan Totok pergi untuk mengantar baju kepada Desi. Namun, setelah itu, Totok menghilang tanpa jejak. Ia melarikan diri dengan membawa sepeda motor, perhiasan, dan ponsel milik putrinya. Sulastri merasa sangat cemas dan bingung karena Totok tidak kembali dan Desi belum juga muncul. Sulastri mulai menyadari bahwa ada sesuatu tidak beres. Seperti yang sudah kita saksikan di awal cerita video ini, pada tanggal 8 Juli 2023, seorang warga yang mencari rumput, menemukan karung berbau busuk di tepi sawah. Setelah membuka karung, ia terkejut menemukan kaki manusia dan segera melaporkannya ke polisi. Tim Polres Kediri tiba di lokasi, mengevakuasi mayat ke Rumah Sakit Bayang Kediri untuk otopsi. Identifikasi mengungkap bahwa korban adalah Desi Lailatul Qoyariah, berusia 22 tahun dari Desa Panggela, yang meninggal akibat pembunuhan. Sulastri kemudian menerima kabar dari pihak berwenang bahwa Desi ditemukan tidak bernyawa, terpungkus dalam karung di Desa Bulu Pasar. Mendengar berita tersebut, Sulastri sangat terpukul dan menangis histeris. Tidak menyangka bahwa anaknya mengalami nasib seperti itu. Saat itu juga, Sulastri langsung curiga bahwa pelaku utama dalam kasus penghilangan nyawa putrinya adalah Suprapto alias Totok, yang merupakan suaminya dan ayah kandung Desi. Ia melaporkan kecurigaannya kepada pihak kepolisian Polres Kediri. Dalam penyelidikan kasus, Polres Kediri mengungkap bahwa mereka telah memeriksa 7 orang saksi, termasuk anggota keluarga, tetangga, dan pacar Desi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penyelidikan, polisi berhasil melacak Totok di wilayah Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Pada hari Sabtu, 15 Juli 2023, sekitar pukul 2 pagi WIB, pihak kepolisian Polres Kediri melakukan operasi penangkapan terhadap Totok setelah mendapatkan informasi tentang keberadaannya. Totok, yang telah melarikan diri dan bersembunyi, akhirnya terdeteksi berada di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Ketika polisi mendekati lokasi, Totok yang panik mencoba melarikan diri dan melakukan perlawanan. Dalam upaya meloloskan diri, ia berusaha menembus blokade polisi dan berlari menuju pintu belakang rumah kontrakan. Polisi, yang sudah mengantisipasi kemungkinan perlawanan, segera mengejar dan meminta Totok untuk menyerah.
Namun, Totok tidak mengindahkan perintah tersebut. Ia terus melawan, bahkan berusaha menyerang petugas. Dalam situasi tegang tersebut, untuk melindungi diri, polisi terpaksa menembakkan senjata mereka. Totok tertembak di bagian kaki, dan ia jatuh tersungkur di tanah. Setelah berhasil melumpuhkan Totok, polisi segera menahannya dan membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis atas luka tembaknya. Setelah penangkapan, Totok dibawa ke Polres Kediri untuk menjalani interogasi lebih lanjut. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Totok mengakui semua perbuatannya dengan detail. Ia tidak hanya mengaku telah melakukan kekerasan seksual terhadap putri kandungnya, Desi, tetapi juga menyatakan bahwa ia membunuh Desi setelah tindakan tersebut. Motif di balik tindakannya, menurut pengakuan Totok, adalah rasa sakit hati dan kemarahan yang mendalam. Totok merasa terhina dan diperlakukan buruk oleh Desi yang masih berusia 20 tahun. Ia mengungkapkan bahwa ia sering merasa dikhianati dan tidak dihargai oleh putrinya. Totok merasa frustrasi karena Desi sering mengeluh tentang stres dan tidak mau mendengarkan nasihatnya. Totok juga menyatakan bahwa kemarahannya membuncah saat ia merasa putrinya terus-menerus menolak dan menentang semua upayanya untuk memperbaiki hubungan keluarga mereka. Dalam keadaan marah dan tertekan, Totok melakukan tindakan kejam tersebut sebagai bentuk balas dendam atas rasa sakit hatinya. Pengakuan Totok mengungkapkan kedalaman permasalahan emosional dan konflik dalam keluarga yang berujung pada tindakan kekerasan tragis ini. Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat karena kekejamannya, tetapi juga menyoroti pentingnya dukungan psikologis dan komunikasi yang sehat dalam keluarga. Dalam persidangan, Totok didakwa dengan beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan undang-undang terkait. Ia dihadapkan pada pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, serta pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Selain itu, Totok juga didakwa berdasarkan pasal 46 junto pasal 8 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pasal 286 KUHP tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dengan dakwaan-dakwaan tersebut, Totok menghadapi ancaman hukuman maksimal berupa pidana seumur hidup dan tambahan hukuman 20 tahun penjara.